Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Alvin Fasan Maulana, biasa dipanggil Alvin. Aku dari mahasiswa UIN Salatiga. Nah, kali ini aku lagi mampir di perpustakaan daerah UIN Salatiga dan aku nggak sengaja nemu buku yang keren banget. Bukunya itu judulnya itu Atomic Habits, karyanya si James Clear. Nah, tadi aku sebenarnya udah baca dikit-dikit ya, kayak reviewnya gimana, isinya atau apa aja. Dan setelah aku baca buku ini, itu aku narik 3 kesimpulan penting, guys. Kayak apa sih yang mau dimaksudkan si James Clear dalam menulis buku ini tuh udah aku rangkumin khusus banget buat teman-teman yang nonton video ini. Nah, jadi dari insight yang aku baca tadi, aku narik 3 kesimpulan. Yang pertama itu si James Clear atau si penulis bukunya itu ingin menyampaikan bahwasanya setiap kebiasaan atau setiap habit kecil yang kita lakukan setiap hari itu akan lebih berpengaruh daripada kita melakukan satu perubahan besar yang secara konstan. Nah, maksudnya gimana nih? Kita sendiri tahu kan bahwasanya kita tahu ada pepatah yang mengatakan kalau sedikit demi sedikit itu lama-lama jadi bukit. Nah, aku dulu ngawalnya itu kayak apa sih ya, itu pepatah apaan gitu, kayak nggak ada efeknya gitu kan. Nah, setelah aku baca buku ini tadi, ternyata efek itu benar-benar nyata. Nah, ternyata efek dari pepatah yang bilang sedikit-dikit lama-lama jadi bukit itu benar-benar nyata dan real dalam kehidupan, guys. Itu sendiri yang jadi motivasi si James Clear juga menulis buku ini, guys. Jadi perubahan yang kita lakukan itu nggak usah muluk-muluk harus gede lah. Kita ambil contoh saja, kita melakukan perubahan 1% aja dari kemarin. Kayak misalnya kemarin kita belajar 30 menit ya, hari ini kita coba belajar nambah 10 menit. Itu kan kecil ya kan, kecil cuma nambah 10 menit ya kan, kayak sepele lah, atau cuma effort apa sih kecil-kecilan. Nah, tetapi si James Clear itu bilang kalau perubahan kecil itu bisa berdampak lebih besar daripada perubahan yang kita lakukan secara konstan gitu. Maka dari itu aku sekarang tuh lebih kayak menekankan perubahan-perubahan kecil aja yang ada di dalam hidup kita. Biar apa? Biar kita tuh bisa menemukan yang namanya konsistensi dalam melakukannya. Jadi kita harus melakukan perubahan yang secara gede, secara cepat menerus atau konstan, itu nggak perlu, guys. Cukup lakukan perubahan kecil aja, 1% saja dalam hidup, kalian udah jadi bisa lebih baik. Nah, itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua yang buat tangkep dari buku Atomic Habits karyanya si James Clear ini, yang kedua tuh kita harus bisa mengaitkan sesuatu kebiasaan kita tuh dengan identitas. Jadi dibanding kita hanya menyimak atau mendengarkan motivasi, itu ternyata lebih baik kita mengaitkan dengan identitas atau diri kita sendiri, guys. Kayak ambil contoh, aku mau lari setiap hari. Nah, itu kan kayak cuma motivasi doang nih, cuma dorongan doang. Ternyata harusnya tuh nggak gitu, guys. Katakan itu nggak boleh gitu. Ternyata kita harus mengaitkan dengan diri kita sendiri. Contohnya, aku adalah pribadi yang suka berolahraga setiap hari. Nah, itu kan kayak ada magicnya gitu kan. Ada magicnya yang mana itu mengubah mindset kita, otak kita, pikiran kita, yang mengubah bahwasanya diri kita tuh adalah seorang yang biasa lari setiap hari, biasa olahraga setiap hari. Dan anehnya itu tuh worth it, guys. Gak cuma kayak motivasi yang keluar kiri masukan, itu enggak. Bener-bener kalau kita mengaitkan sesuatu dengan identitas kita, diri kita, itu si James Clear mengatakan itu lebih worth it dan lebih efektif ketimbang kita coba dengerin motivasi yang hanya bertahan atau kayak bombing doang di dalam diri kita gitu, guys. Lalu yang kedua, yang ketiga aku juga menarik kesimpulan bahwasanya lingkungan itu sangat berpengaruh di dalam habit kita atau kebiasaan kita, guys. Mungkin banyak dari kita mengatakan kalau lingkungan itu nggak berpengaruh ya, tapi ternyata salah, guys. Ternyata lingkungan itu juga menyumbang atau mendukung sekitar 60% dari kebiasaan yang terbentuk kita, guys. Kita ambil contoh aja gini. Kita lagi belajar kan, di depan meja, di depan kita ada laptop. Nah, kita lagi kerja, lagi belajar, tapi di samping kita tuh ada HP. Nah, itu secara nggak langsung itu mengubah pemikiran kita atau mengubah fokus pemikiran kita itu lebih terpecah antara fokus kerja atau belajarnya sama fokusnya si HP. Nah, si James Clear dalam bukunya itu mengatakan bahwasanya sebisa mungkin ciptakanlah lingkungan yang mendukung atau support terhadap apa yang kalian lakukan. Oke. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, lebih baik kita pas kita belajar atau kita melakukan sesuatu, sediakanlah atau taruhlah barang-barang yang mendukung proses atau produktivitas kita. Misal kita lagi belajar nih, alih-alih kita menaruh HP di samping kita atau di dekat kita, itu lebih baik kita naruh buku atau kayak cemilan atau susu gitu, guys. Jadi dalam artian kita tuh mending naruh barang-barang yang produktivitas kita dan juga mendukung apa yang kita lakukan, guys.
Jadi sebisa mungkin kita ciptakan lingkungan yang oke buat mendukung produktivitas kita tanpa ada hal-hal yang mendistract kita atau hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita, guys. Nah, mungkin kurang lebih itu aja yang aku dapatkan dari buku Atomic Habits ini. Teman-teman yang punya insight lain atau punya wawasan lain juga boleh banget diketik di kolom komentar, guys. Yang punya wawasan lain atau mau request buku lain juga boleh banget, langsung kita diskusi di kolom komentar, dan stay tune di next video.